Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja PPG Transformasi Batch 4 dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Lalu Saudi dengan NIM 25011113417 adalah guru akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Watan Islahul Ikhwan Misfalah Peraya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang sekaligus pada saat ini sebagai mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada hari ini, Senin tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja dalam bentuk praktek pembelajaran dengan topik menjauhi perilaku tercela, riak dan nifak. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Jazakumullahu khairan katsira. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu wa jannatun na'im. Silakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdlatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anakku semuanya, sudah siap belajar hari ini? Siap. Gimana kabarnya pagi hari ini? Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, pagi yang sangat luar biasa, kembali kita bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 7. Selanjutnya, sebelum kita sama-sama mulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Oh ya, silakan maju untuk memimpin doa ya. Ananda Syatir. Diangkat tangannya ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Namun diawali oleh beberapa Fatihah. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammad Sayyidil Anam wa li sa'iri ikhwanil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. لصاحب الإذن والتركة مولانا بالمدارس والمساجد ومؤسسين للوطن الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الأفغاني والوصولي الفاتحة. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهديين والنهديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal baladi bi furu'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta alaina wa talqana wa ta'fadana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy, ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqahu wa zidna 'ilman wa 'allimna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqahu wa zidna 'ilman wa 'allimna bis-salihin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafqahu wa zidna 'ilman wa 'allimna bis-salihin. Allahumma astur 'aiba sayyi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmi minni. Allahumma astur 'aiba sayyi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmi minni. Allahumma astur 'aiba sayyi 'anni wa la tudhhib barakata 'ilmi minni. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhilan wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila wa habli ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhilan wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila wa habli ya wahhab ilman wa hikmatan wa rizqi ya razzaq kulli musahhilan wa bil khairi ya fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alim kulli mufaddila. Al-Fatihah. Ya, silahkan duduk ketua kelas. Ya, mudah-mudahan doa yang kita baca pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk menumbuhkan rasa semangat nasionalisme kita kepada negara kita tercinta Republik Indonesia, mari kita sama-sama melakukan lagu Indonesia Raya, dan silahkan anak-anakku semuanya untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pantau ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka.
merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk anakku semuanya. Oke, sebelum kita sama-sama mulaikan pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan meriksa dulu kebersihan di samping kiri depan kanannya. Apakah ada sampah? Tolong diangkat. Ada sampah? Bersih semua ya? Oke. Kemudian bajunya sudah rapi? Nah. Oke, kalau sudah rapi, saya mau cek tempat duduknya ini. Sudah rapi apa enggak? Rapi ya? Oke. Rapi ya? Saya mau absen dulu anak-anakku semuanya. Mungkin ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dan juga mungkin ada yang sakit. Ya, saya mau absen dulu. Yang saya sebut namanya mohon bilang hadir ya. Agista Ramdhani, Al Saifi, oke. Azwan Alif, oke. Denny Saputra Pratama, Dipa, mana Dipa? Oke Dipa, senyum terus ini Dipa ini. Hidayat Maulana, oke. Lalu Farin Ittihad, oh sakit ya? Sudah berapa hari sakit? 2 hari ya. Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Lalu Muhammad Syatir Ahsanul Fawaid. Oke. Kemudian Muhammad Fajrin Asrar. Oke. Muhammad Ragil Sasaki. Hadir Ustaz. Oke. Muhammad Zamani Ar-Rahim. Oke. Kemudian Muhammad Zuhrial Aprayuda. Oke. Rafa Arya, mana? Oke, Ramdan? Iya, Ustaz. Oke, Rifki Ramdhani? Sakit? Sakit apa? Rifki Ramdhani? Hah? Demam. Sudah berapa hari? 3 hari. Oh, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Sulaiman? Oke. Omdat Al-Mutajin? Omdat Al-Mutajin ya. Oke. Kemudian yang terakhir Zainul Arifin Nazami. Hadir Ustaz. Oke, hadir semua ya. Kecuali yang sakit, kita sama-sama doakan lagi sekali semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Anak-anakku semuanya yang berbahagia pada hari ini, mari kita sama-sama ice breaking dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Kita konsentrasi, saya mau ambil konsentrasinya dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya ulangi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Coba saya mau perhatikan konsentrasinya dulu. Coba anak-anakku semuanya pegang telinganya. Ya telinga. Kemudian pegang hidung. Bibir. Oke, sudah konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat 2. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Ma. Aha aha. Gat. Aha aha. Semangat. Lagi sekali, masih belum sempurna. Tepuk semangat 2. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Oke,
Oke, terima kasih banyak anak-anakku semuanya. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, saya mau kasih motivasi dulu hari ini ya. Apa kira-kira motivasi kita hari ini? Ya. Motivasi kita hari ini adalah, tolong dilihat di depan ya. Ini motivasi hari ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan panadamatul uqbali mayyatakasalu. Coba kita sama-sama baca motivasi kita hari ini. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan panadamatul uqbali mayyatakasalu. Lagi sekali. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan panadamatul uqbali mayyatakasalu. Coba diartikan apa arti yang tadi itu. Coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Bersungguh-sungguhlah bagi orang yang bermalas-malasan ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh ya, insya Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah kita akan dapatkan ya, kecuali bagi orang yang bermalas-malasan. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita persepsi ya. Jadi anak-anakku semuanya, minggu lalu apa pelajaran kita? Bab apa? Beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak rukun iman? 6. Berapa? 6. Kemudian berapa banyak malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ada berapa? 10. Ada 10. Coba Ragil, apa tugas malaikat mungkar dan nakir? Menanya dalam kubur. Menanya dalam kubur. Coba Zainul, apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Masya Allah. Coba tepuk tangan. Oke. Kemudian anak Da Sulaiman, ya, apa tugas malaikat Rakib dan Atid? Oke. Dayat, apa tugas malaikat Israfil? Oke. Rafa, coba apa tugas daripada malaikat Malik dan Ridwan? Menjaga pintu neraka dan surga. Oke, luar biasa. Zamani, apa tugas malaikat Jibril? Kalau malaikat Mikail, coba Umdat, apa tugasnya? Umdat. Apa? Coba semuanya, jawab semuanya. Malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki. Coba tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih banyak ya. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, jadi pada hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang riya dan nifak ya. Pernahkah antum semua merasa riya dan nifak atau munafik? Pernah. Pernah. Kemudian bagaimana perasaan kalian ketika riya dan munafik itu? Senang. Ya, merasa senang ya? Yeah. Oh, Masya Allah. Kemudian bagaimana kira-kira cara kita menghindari perilaku riya dan nifak? Nah, oleh sebab itu, karena itu ya, pelajaran itu yang kita akan bahas pada hari ini. Anak-anakku semuanya, sebelum saya menyampaikan materi pelajaran pada hari ini, saya akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yakni peserta didik mampu menganalisis pengertian macam-macam dan contoh perilaku riya dan nifak sebagai penghalang cinta yang tulus pada Allah. Coba kita sama-sama baca anak-anakku semuanya. 1, 2, 3. Peserta didik mampu menganalisis pengertian macam-macam dan contoh perilaku riya dan nifak sebagai penghalang cinta yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, selanjutnya saya akan
menyajikan materi ya pada hari ini yang saya akan tampilkan di depan. Nah, ini insyaallah materi yang kita akan bahas, yakni materi akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Nah, yang pertama ya, pengertian sifat riya. Jadi riya menurut bahasa itu adalah melihat. Riya menurut istilah memperlihatkan sesuatu yang dimiliki agar diketahui orang lain dengan maksud ingin dipuji. Nah, itu pengertian daripada riya. Nah, riya ini ya, anak-anakku semuanya, perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal dengan riya, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. taala dan tidak mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalau kalian riya ingin dilihat sama orang lain, jadi Allah itu tidak ridho, kemudian ya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mau seperti itu anak-anakku semuanya? Tidak. Nah, tidak. Kemudian ya sum'ah. Ya, jadi apa pengertian sum'ah? Beramal dengan tujuan agar disebut baik oleh orang lain. Kemudian riya dan sum'ah ini sama-sama akhlak tercela yang harus dihindari, ya, yang harus dihindari. Nah, kemudian kita lanjut macam-macam sifat riya. Nah, ini sudah ada gambar ini. Ini sesuai dengan fenomena zaman sekarang ya. Masya Allah ini kalau mau ingin membantu orang harus selfie dulu, ya, harus selfie, baru berbuat. Nah, riya dalam beribadah, yang pertama riya dalam beribadah dengan tujuan agar mendapatkan pujian dari manusia. Nah, kemudian yang kedua, riya dalam lisan, berbicara dusta demi mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, riya dalam bersedekah, ya, bersedekah dalam keadaan ramai agar dilihat manusia dan mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian yang keberapa ini? Yang keempat, riya dalam kegiatan, semangat dalam menjalani kegiatan di rumah, sekolah atau lingkungan hanya ingin dipuji manusia. Riya dalam penampilan. Nah, ini yang sering kita lakukan ini, terutama di sekolah ini. Ya, riya dalam penampilan, berpenampilan mewah dan indah agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ya, semoga ya yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tidak kita miliki sifat-sifat ini ya. Nah, kemudian pengertian nifak. Coba kita sama-sama baca. Nifak berasal dari bahasa Arab, menyembunyikan sesuatu di dalam hati, pura-pura dalam agamanya. Kemudian nifak menurut istilah, sikap yang tidak menentu, kemudian karena menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan menampakkan keimanan dalam lisannya. Nifak berbeda antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Ya, munafik sebutan bagi orang yang memiliki sifat nifak. Munafik memiliki dua muka, lahir dan batinnya tidak sama. Nah, itu arti daripada munafik. Kemudian munafik bila berkata, nah ini ciri-ciri daripada munafik ya. Munafik itu ciri-cirinya adalah apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Apabila diamanahi, ia khianat. Ya. Nah, ini ada 3 ciri-ciri daripada munafik atau nifak. Apabila berkata, ia berdusta. Apabila berjanji, ia ingkar. Apabila diamanahi, ia khianat. Kemudian orang munafik akan ditempatkan di dasar neraka. Paling bawah itu tempatnya bagi orang-orang yang munafik. Ya, mau mendapatkan atau balasan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala paling bawah? Tidak mau. Ini tersirat di dalam surah Al-Qur'an ya, An-Nisa surah yang keempat ayat 140. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, ini kita lanjut ke macam-macam nifak. Ini ada 2. Yang pertama apa namanya? Coba baca. Nifak i'tikadi. Apa artinya? Coba sama-sama baca.
menampakkan sifat-sifat Islami, namun hatinya menyimpan kekufuran dan kebencian terhadap Islam, seperti mendustakan sebagian atau semua ajaran Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua namanya nifak amali. Apa pengertian nifak amali? Melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang munafik, seperti berdusta ketika berkata, ingkar apabila berjanji, khianat apabila diberi amanah. Ini termasuk contoh nifak atau riya? Nifak, ya. Jangan kita ikuti contoh-contoh ini. Nah, kemudian anak-anakku semuanya, ini rangkuman, ya. Rangkuman daripada pelajaran kita pada pagi hari ini, kesimpulan, ya. Riya dan nifak merupakan perbuatan tercela. Jadi setiap muslim wajib menghindari perilaku riya dan nifak agar selamat di dunia dan akhirat. Dampak negatif dari nifak. Nah, ini ya tadi sudah kita baca, ya. Coba kita sama-sama baca ulang semuanya. Yang pertama, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Dijauhi dalam pergaulan, membuka pintu. Nah, kemudian selanjutnya, dapat melukai hati orang. Kemudian dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Kemudian yang terakhir ditempatkan di neraka jahannam. Masya Allah. Summa na'udzubillahi min zalik. Ya, anak-anakku semuanya. Selanjutnya saya mau menampilkan video, ya. Dua video pelajaran hari ini, yakni video riya dan nifak, ya. Mohon ditonton. Yang pertama video riya. Bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian, saya umumkan sumbangan dana pembelian sekolah yang terkumpul untuk gaji Bapak Dwi sebesar 250.000, Haji Gopur sebesar 300.000, Bapak Eko sebesar 275.000, Pak Manto 15.000, Mas, nyumbang kok disebut-sebutin itu kan riya tentu namanya, iya kan? hamba Allah 300.000. Nah, yang tentu kayak gitu, hamba Allah itu saja. Demikian pengumuman hasil sumbangan bulan ini. Bagi yang belum, silahkan menemui saya setelah ini. Maaf mas, dari tempatnya sekarang ditulis saja hamba Allah. Masya Allah. Selfie dulu ya mas. Ya, Bu. Nah, ini fenomena zaman sekarang, ya. Masya Allah. Ya, baik anak-anakku semuanya. Sekarang saya akan bagi studi kasus, ya. Saya akan bagi studi kasus. Kemudian saya akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, model pembagiannya sekarang yang saya panggil ini, kebetulan saya Bapak Guru ini saya sudah membuat kertas, ya. Yang kertas ini tertuliskan 1212. Yang mendapatkan angka 1 silahkan ke kelompok 1. Yang mendapatkan angka 2 silahkan ke kelompok 2. Ya. Agista Ramdhani. Mana Agista?
Nah, kemudian Al-Saifi, ayo maju ke depan untuk mengambil kode kelompoknya. Al-Saifi. Nah, kemudian Azwan Alif. Kemudian Denny Saputra Pratama. Ya, Denny ya. Kemudian Dipa Hidayat Maulana. Hidayat Maulana ya. Oke, kemudian lalu Muhammad Syatir Ahsanul Fawaid, Fajril Asror, Ragil Sasaki, silakan maju. Nah, yang mendapatkan angka silahkan di sebelah kanan saya, yang dapat angka 2 di sebelah kiri saya ya. Nih. Nah, kemudian siapa lagi? Ya. Ragil Sasaki. Sudah. Oke. Zamani Ar-Rahim. Zuhrial Aprayuda, Rafa Arya, Ramdan, Rifki Ramdani, Sulaiman. Ya. Nah, nih. Nah, oke. Sekarang saya akan bagi LKPD ya. Apa panjangan LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini nih. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Kemudian LKPD ini silakan cari jawabannya di HP-nya masing-masing. Mana HP-nya? Ayo dibuka HP-nya. Ya. Oke. Oke, silahkan didiskusi. Oke, baik anak-anakku semuanya. Sekarang setelah luar biasa diskusi tadi, sekarang masing-masing kelompok akan bermain peran, ya, akan bermain peran, kemudian akan mempresentasekan hasil diskusi. Kemudian nanti kelompok yang lain akan menanya yang kelompok di depan, ya. Bisa dipahami? Paham tuh semuanya anakku? Oke, ayo mulai dari kelompok 1 ya. Silakan. Ayo maju kelompok 1 untuk mempresentasekan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Seorang siswa rajin membantu guru saat dilihat teman-temannya, tetapi tidak mau membantu ketika tidak ada yang melihat. Ajukan pertanyaan ke kelompok. Apakah ada yang akan ditanyakan? Termasuk riak atau nifaq, jelaskan alasannya. Perilaku tersebut termasuk riak, bukan nifaq. Alasannya, riak adalah melakukan amal kebaikan agar dilihat dan dipuji orang lain, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Dalam kasus ini, siswa membantu guru hanya ketika ada orang yang melihat, sehingga motivasinya adalah penilaian manusia, bukan niat yang tulus. Ada lagi yang akan ditanyakan? Apakah perilaku tersebut? Perilaku tersebut adalah riak dalam perbuatan, termasuk akhlak tercela, menunjukkan ketidaktulusan, tidak ikhlas dalam beramal. Ada lagi? Bagaimana seharusnya sikap yang benar? Sikap yang benar adalah membantu guru baik ada yang melihat maupun tidak, menolong dengan niat ikhlas karena Allah, menyadari bahwa Allah Maha melihat meskipun manusia tidak melihat, menjadikan kebaikan sebagai kebiasaan, bukan pencitraan. Kesimpulan kami, kebaikan yang bernilai di sisi Allah adalah kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas,
bukan karena ingin dipuji. Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan rangkuman atau kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Jadi riya dan nifak itu merupakan perbuatan yang tercela, ya. Setuju? Ya, setuju. Dua perbuatan yang bahkan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pengertian bahwa riya itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya dampak negatif dari nifak. Dari nifak, ya, tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, ya, kemudian dijauhi dalam pergaulan, kemudian membuka pintu fitnah bagi orang lain, kemudian yang selanjutnya dapat melukai hati orang lain. Nah, ini dampak negatifnya, ya. Dapat mencoreng nama baik diri sendiri, keluarga dan orang terdekat. Kemudian yang terakhir ditempatkan di neraka jahanam di akhirat kelak. Nauzubillah, summa nauzubillahi min zalik, ya. Anak-anakku semuanya, gimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, ya. Kenapa menyenangkan? Ya, karena ya bisa berekspresi. Kemudian apa lagi? Bisa bermain peran. Tadi alhamdulillah ya, yang dua kelompok ini bermain peran, ya. Peran riya dan nifak, ya. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus di sekolah kita tercinta di MTS Nahdlatul Watan Islahul Ikhwan Misfalah Praya. Amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anakku semuanya, sebagai evaluasi kita pembelajaran hari ini, coba buka Google Form-nya, ya. Nah, ini ya sebagai evaluasi kita, ya, supaya pembelajaran kita luar biasa ke depannya, ya. 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 Ini. Ya. Sekian pembelajaran kali ini, dan minggu depan anak-anakku semuanya kita akan mempelajari adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa, ya. Nah, setelah hari ini kita belajar masalah riya dan nifak. Nah, minggu depan kita akan membaca atau mempelajari adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa. Apa? Adab membaca Al-Qur'an dan adab berdoa, ya. Semoga minggu depan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sekian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan manfaat untuk masing-masing dan keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.